Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan pembahasan materi kita khusus untuk akuntansi pemerintahan ya, atau mapel lengkapnya itu akuntansi lembaga ya, praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah ya. Pada kesempatan ini kita melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu kita masuk pada poin ke C ya, atau poin ketiga dari bagian yang pertama atau bab 1. Jadi pada kesempatan kali ini kurang lebih kita akan mempelajari tentang siklus dan beberapa hal yang menarik mengenai instansi pemerintah ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya, seperti yang kalian perhatikan di layar, bahwa kita akan mempelajari poin yang ketiga, yaitu siklus akuntansi instansi pemerintah, di mana pada kesempatan kali ini khusus materi untuk kelas 2 ya, atau kelas 11. Nah, jadi pada poin yang pertama ini dijelaskan tentang beberapa siklus atau hal-hal yang penting dalam instansi pemerintah ya. Ya, ini kalau kita berbicara tentang siklus, tentunya ini adalah sesuatu yang berulang-ulang dalam suatu suatu siklus ya. Jadi sesuatu yang berulang-ulang yang terjadi dalam suatu periode ya. Nah, itulah siklus. Nah, dalam hal ini di akuntansi pemerintah itu seperti halnya pada akuntansi pada umumnya, di mana siklusnya itu selalu diawali dengan transaksi-transaksi dan diakhiri dengan laporan atau pengambilan keputusan, dan begitu terus berulang ya. Di mana perbedaan yang paling nampak itu adalah di segi anggaran atau penganggarannya. Di bagian yang pertama di sini diperlihatkan bahwa ada yang namanya persamaan akuntansi ya. Tentunya kalau di akuntansi bisnis itu ada juga ya persamaannya. Namun di sini hanya beberapa terjadi perbedaan. Yaitu yang pertama, di mana ya kalau kita di akuntansi bisnis itu mengenal yang namanya biaya. Sedangkan di sini itu ada yang namanya belanja ya. Jadi hal ini salah satu perbedaannya. Dan di sini ekuitas dana dan kewajiban itu hampir kurang lebih sama dengan akuntansi bisnis ya. Namun pada perlakuannya nanti ke depan itu mungkin akan terjadi ada beberapa perbedaan, karena memang perbedaan aturan yang dipakai ya. Kalau kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu di mana yang dipakai di sini adalah PSAP ya, bukan PSAK. Jadi memang karena beda aturan maka beda juga apa-apa yang akan dipraktekkan di lapangan ya. Jadi itulah ada beberapa perbedaan yang mungkin kita akan dapati nanti pada saat pembelajaran ini terus berlangsung. Oke, di sini hanya beberapa contoh ya tentang aset belanja. Ini sama ya. Jadi belanja itu seumpama biaya di akuntansi pemerintah. Nah, ini adalah contohnya yang lebih detail lagi, di mana ada namanya belanja ya, tetap, kewajiban, utang ini ya, ekuitas dana ini modal ya, dan pendapatan ini tentunya kalau di pemerintah lain dengan pendapatan yang dimaksud pada akuntansi bisnis ya, atau sektor bisnis. Karena pendapatan pemerintah itu kebanyakan sebagian besar itu dari masyarakat, yaitu berupa pajak dan lain sebagainya ya. Tentunya hal-hal seperti ini akan berbeda ketika pada saat pencatatan. Nah, itu akan kita pelan-pelan pelajari. Lanjut, di sini hanya ya seperti pelajaran persamaan pada umumnya. Di sini kita dibawa atau diajarkan bagaimana ketika transaksi tersebut dibawa ke dalam bentuk persamaan. Ya, di mana aset itu maka di sebelah kanan atau di sisi kredit itu apa yang bertambah? Ya, di mana aset ini adalah berupa modal, yang di mana modal tersebut berubah utang dan modal ya. Utang dan modal. Maka aset ini 250, kewajiban 1000, dan sisanya itu adalah modal. Lalu belanja, ini juga belanja begitu ya. Ketika belanja dilakukan maka aset berkurang di sini mungkin kas ya, karena pengeluaran. Mungkin saja juga aset-aset yang lain bisa saja itu dihitung sebagai belanja ya. Mungkin peralatan, perlengkapan dan lain sebagainya bisa saja menjadi biaya atau beban ya. Kalau di akuntansi pemerintah itu namanya belanja. Ini perbedaannya ya. Lalu saldo ini sisanya bagaimana. Yang intinya sisi kiri dan kanan itu harus seimbang ya. Ini harap diperhatikan, karena kenapa, inilah persamaan yang dimaksud akuntansi, namanya saja persamaan, maka kiri dan kanan harus sama, debit dan kredit harus seimbang ya.
jikalau di debit berkurang maka harus ada temannya, entah di debit juga yang bertambah ataukah yang di kredit yang bertambah atau berkurang bersamaan ya. Ini tergantung ya. Ini yang dimaksud dengan persamaan. Tentunya persamaan tersebut tetap hampir sama seperti persamaan-persamaan pada umumnya di akuntansi bisnis. Cuma perbedaannya hanya pada akun-akunnya ke depan ya. Kayak ini menerima pinjaman daerah, penerimaan DAU ya, dana alokasi umum dan lain sebagainya. Ini belanja subsidi ya itu ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu terjadi pada akun-akunnya atau jenis-jenis transaksinya. Nah, di sini ini yang dibawa tabel itu adalah transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, yang kedua ya di sini ada beberapa tahapan yang pasti dilalui oleh akuntansi pemerintah. Ini hampir sama juga ya, cuma memang ada beberapa perbedaan yang mungkin pada bukti-bukti dokumen. Nah, kalau yang bagian A ini adalah transaksi keuangan, menganalisis tentunya ini adalah dokumen atau bukti-bukti yang mendukung transaksi dalam pemerintahan ya. Tentunya setelah dibukti seperti halnya pada akuntansi bisnis itu di jurnal atau dicatat dalam sebuah jurnal. Lalu jurnal tersebut harus dipindahkan ke buku besar ya supaya menyatukan transaksi yang sejenis sehingga bisa didapatkan berapa nominal atau nilai total dari transaksi yang dimaksud ya. Itulah fungsinya dari jurnal ke buku besar. Setelah itu maka ketika akhir periode biasanya ya akan dibuatkan ayat jurnal penyelesaian untuk menyesuaikan beberapa pos-pos yang mungkin butuh disesuaikan ya. Nah, misalkan di sini penyusutan ya, mungkin juga ada kerugian misalkan atau salah catat dan lain sebagainya itu dilakukan pada penyesuaian ya, atau mungkin persediaan mungkin. Ini ya, ini akan mungkin kedepannya akan banyak contoh-contoh yang akan memperlihatkan penyesuaian tersebut. Lalu pada akhir periode biasanya itu namanya ada ditutup ya. Ini ditutup fungsinya untuk kembali menolkan beberapa akun-akun yang memang yang harus ditutup ya, karena memang akun-akun tersebut adalah pengakuan beberapa transaksi yang hanya diakui pada tahun berjalan ya. Kalau kita lebih mengenalnya itu biasa di akuntansi bisnis itu namanya akun real dan akun nominal ya. Itu. Lalu di sini setelah semua itu dilakukan kita sampai pada pembentukan laporan keuangan ya, ini bagian F. Ya tentunya kalau di laporan keuangan berbeda ya antar pemerintah dan bisnis. Itu agak berbeda di mana di pemerintahan biasanya itu ada namanya laporan realisasi anggaran atau laporan perubahan anggaran lebih ya, ya saldo anggaran lebih atau SAL. Itu biasa berbeda atau ada juga laporan namanya laporan finansial. Itu memang perbedaan yang beberapa hal ya yang terjadi antara pemerintah dan sektor bisnis. Ya, namun untuk kali ini kita hanya mempelajari tahapannya sampai di mana ya. Lalu pada bagian G ya di sini ini hanya pembantu ya, dibuatkan sebuah neraca lajur. Tentunya neraca lajur ini pasti memiliki aturan-aturan baku tersendiri di mana setiap jenis akuntansi itu berbeda ya. Terlebih ini adalah pemerintahan, maka neraca lajurnya harus disesuaikan dengan neraca atau pos-pos yang dibutuhkan dalam akuntansi pemerintahan ya. Tentunya kalau di bisnis juga ada ya. Nah, ini lebih lanjut mungkin ke depannya akan kita bahas. Lalu yang di bagian H ini ya, ini tentunya kalau setelah semua dilakukan, di sini ada namanya jurnal penutup ya. Ini dia lakukan di akhir, padahal ini juga bisa dilakukan di posisi yang tadi yang saya maksud ya, sebelum pembuatan laporan keuangan ya. Itu bisa saja ditutup duluan, bisa saja di akhir ya, karena itu tidak akan merubah apapun ketika memang saldo-saldo tersebut sudah kita pisahkan, memang yang mana masuk laporan neraca, yang mana laba rugi, yang mana perubahan modal ya, laba rugi, dan mana perubahan modal, dan mana yang masuk di arus kas. Yang penting pembagiannya sudah jelas, maka mau kita tutup di awal atau di akhir itu tetap sama selama selesai dari jurnal penyesuaian. Lanjut. Setelah di buku maka ada memang beberapa hal yang bisa saja di sini tidak dicatat ya. Ada beberapa hal yang bisa saja dilakukan namanya jurnal pembalik ya. Jadi memunculkan akun-akun kembali yang memang dibutuhkan untuk menyeimbangkan transaksi-transaksi yang terjadi pada tahun yang berjalan. Itu akan kita dapati di depannya, ke depannya. Nah, kita akan pelan-pelan mempelajarinya dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Lanjut. Nah, setelah itu namanya saja siklus ya. Maka setelah semua hal itu dilakukan atau terjadi, maka akan berulang ke tahap yang pertama lagi. Begitu terus ya.
Nah, itu yang namanya siklus. Lalu yang ketiga, di sini ada beberapa dijelaskan tentang bukti transaksi atau waktu pencatatan setiap transaksi ya. Jadi kalau masalah waktu ini tidak terlalu kita soroti. Yang perlu kita soroti adalah bukti-bukti apa sebenarnya. Karena waktu ini tergantung pada pengakuannya kapan ya. Nah, itu. Ya, jadi yang pertama, di sini ada yang namanya penerimaan ya, penerimaan berupa pajak tentunya ya atau retribusi ini kalau daerah. Ya. Ada juga pajak negara namanya. Nah, itu kalau negara. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa memang uang yang diterima dari pihak-pihak di luar pemerintahan. Maka itu masuk pada penerimaan uang kas. Lalu yang kedua, ini ada uang yang diterima berasal dari transfer pemerintah pusat ya. Jadi kalau yang tadi itu berasal dari masyarakat, maka ini berasal dari antar pemerintah, di mana pemerintah daerah dan pusat ya. Jadi pemerintah negara dari negara ke daerah. Nah, ini ada uang-uang memang yang khusus dikelola dan dibagi dan dibagikan oleh negara ya. Jadi tentunya hal-hal tersebut tidak serta-merta mudah atau sesimpel yang kita pikirkan. Ini rumit ini prosesnya. Karena tidak langsung dikasih tidak ya, tapi memang melalui beberapa proses tahapan-tahapan yang lebih rumit lagi. Nah, ini biasa ada rapat dan lain sebagainya ya. Nah, ini tapi nyatanya di pembelajaran ini kita perlu mengetahui bahwa ada dana-dana tersebut yang kita terima memang dari daerah lain atau dari pusat. Ya, yang ketiga, kalau tadi yang bagian A itu penerimaan, maka tentunya pasti dalam suatu instansi itu pasti ada pengeluaran. Maka di bagian C ini ada pengeluaran. Tentunya pengeluaran ini tidak serta-merta hanya mengeluarkan saja, tapi disertai dengan bukti-bukti. Di sini ada namanya SP2D ya, surat perintah pencairan dana. Di sini juga ada surat SPM ya, surat perintah membayar. Ada juga beberapa surat-surat pembantu lainnya ya. Nah, tentunya ini semua melalui tahapan-tahapan yang tidak sesimpel yang kita pikirkan. Tapi yang perlu kita pahami bahwa transaksi pemerintahan itu juga hampir sama kayak transaksi di bisnis. Ya, ada pemasukan, ada penerimaan dan ada pengeluaran ya. Tapi di sini pemasukannya dia bagi antar dua, yaitu yang pertama pemasukan dari pajak dan penghasilan lain-lain sebagainya dari pemerintah, dan yang kedua yang diterima dari pemerintah pusat itu sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini yang bagian keempat diperlihatkan bagaimana bentuk jurnal umum dari pemerintah daerah ya. Jadi jurnalnya itu sama seperti jurnal yang ada pada umumnya. Ya, di mana ada tanggal, rekening, referensi, debit dan kredit ya. Tentunya ada halaman di sini dan judul jurnalnya apa? Jurnal umum kah, jurnal pembalik, jurnal penutup dan lain sebagainya ya. Jadi jurnal ini harus ada judulnya, ada halamannya dan tanggal, rekening, referensi, debit dan akun. Ini yang umum ya, umum dipakai jurnal seperti ini. Nah, karena memang hal-hal ini umum untuk perlu kita ketahui ya, hal-hal yang penting dalam suatu transaksi. Lalu di sini ada sebuah contoh di mana pada contoh 1 ya ada transfer dari pemerintah pusat ya kepada pemerintah kabupaten ya. Berarti ini untuk transaksi yang kedua yaitu menerima uang transfer dari pemerintah pusat ya. Di mana di sini diberikan berupa aset ya, kas yaitu uang dan harta ya. Mungkin harta di sini adalah kas tadi ya. Jadi yang berikutnya ada pendapatan ya. Jadi karena ini adalah transfer maka dia namanya pendapatan transfer ya. Nah, di sini biasanya juga bukan ditulis pendapatan tapi ditulis transfer saja ya. Karena sudah ketahuan transfer itu pasti pendapatan di pemerintah pusat karena ada uang yang masuk ya. Jika ada uang yang masuk maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa ini adalah transfer dari atau berupa pendapatannya. Bisa saja juga berupa utang, bisa saja tapi tetap kita bisa itu yang masuk poin pada pembiayaan tadi ya. Jadi transfer ini masuk pada pembiayaan. Oke. Di contoh yang kedua di sini diperlihatkan bahwa uang tadi ya dipakai untuk membayar di sini biaya bantuan ke parpol ya. Kalau ini saya kurang tahu sekarang bagaimana, apakah masih berlaku aturan ini atau tidak ya. Karena memang ini ada beberapa bantuan untuk ini parpol ini partai politik ya. Jadi ada memang dulu ada aturan yang mengikat seperti itu. Tapi saya kurang tahu kalau sekarang bagaimana. Ya, apakah masih ada bantuan seperti itu? Tidak ada. Ya, jika ada ini ingat ya, beban ini belanja ini adalah beban atau pengeluaran. Maka akan mengurangi kas negara ya. Maka jelas kas akan berkurang di kredit. Apa temannya? Untuk apa itu dikeluarkan? Untuk belanja parpol tadi. Maka itulah yang masuk dalam akun kredit debitnya ya.
Jadi debit dan kredit. Nah, ini ya, ini hanya contoh ya. Di mana ada terjadi pengeluaran. Itu adalah transaksi yang ketiga. Ya, jadi kalau yang pertama pemasukan ya karena kas, pajak dan lain sebagainya. Yang kedua karena transfer, yang ketiga karena ini ya, karena pengeluaran kas. Lalu setelah tadi ya, tahapan berikutnya itu adalah diposting ke buku besar. Maka beberapa akun-akun rekening-rekening tersebut dipindahkan sesuai dengan nama akun-akunnya masing-masing. Ya, jadi ini diperlukan memang konsistensi dalam pencatatan akun. Jadi kita harus paham betul. Kalau dari awal kita pakai hanya kas, maka sampai di akhir harus kas. Agar kenapa? Supaya pada saat diposting ke buku besar tidak timbul beberapa akun yang berbeda padahal sama. Ya, misalkan kas di kasda, kas daerah dan lain sebagainya, kita harus satu warna ya, satu sebutan, satu penyebutan, sehingga ketika diposting ke buku besar maka dia akan kumpul atau bersatu dalam satu akun di buku besar ya. Nah, seperti itulah fungsinya buku besar, supaya kita tahu berapa totalnya transaksi tersebut, berapa total rekening yang sama. Nah, itu ya. Di sini diperlihatkan bentuk-bentuknya. Nah, ini ya. Ini ada buku besar yang bentuk kalau di sini namanya bentuk kontrol, ada bentuk T ya, yang mana yang dipakai tergantung dari yang mana yang paling dibutuhkan ya. Nah, bentuk T ini biasanya kalau lebih simpel tapi tidak memuat beberapa hal ya, misalkan tanggal, referensi dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ada bentuk saldo ya, di mana ada saldonya di sini terpisah. Ada juga bentuk ya, yang tadi yang di atas ya. Nah, ini ada bentuk kontrol. Nah, ini ya, ini ada terpisah antar debit dan kredit. Kalau di sini debitnya tergabung, tapi nanti ada saldo di belakang yang menyatakan dia saldonya sekarang saldo apa. Misalkan debit, maka kalau dia berkurang, dia akan berkurang di debit ya, berkurang di kredit. Kalau dia bertambah tetap di debit. Itu kalau saldo normal debit. Bagaimana kalau dia minus? Maka dia akan berpindah ke kredit ya. Ini saldo untuk memperlihatkan bagaimana posisi nominal transaksi tersebut ya, totalnya. Apakah dia di debit atau di kredit. Nah, di sini ada dua jenis akun ya, dijelaskan di sini sama seperti pada sektor bisnis, pada sektor pemerintah pun ada ya, tetap dibagi akun real dan akun nominal, di mana akun real ini ya, ini akan masuk dalam neraca, sedangkan akun nominal ini akan dimasukkan dalam laba rugi ya, laba rugi, atau kalau di sini dia katakan namanya laporan realisasi anggaran ya. Ini akun nominal ya. Jadi memang akun nominal ini juga pula yang nantinya akan ditutup ya. Ya di sini dijelaskan bahwa akun nominal ada akun pendapatan, beban, penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran lain-lain ya. Jadi disinilah masuk semua namanya akun nominal. Adapun kode di sini ini hanya contoh saja ya, karena kode ini kembali kepada aturan yang berlaku dalam suatu daerah atau suatu negara ya, di mana memang setiap daerah, setiap negara memberlakukan kode-kode yang berbeda. Ini hanya contoh ya, silakan diperhatikan di bukunya atau di screenshot ini juga bisa ya, silakan. Ini hanya contoh ya, mau dipakai atau tidak ini tergantung pembelajaran. Kalian cukup tahu bahwa setiap akun memiliki kode-kode yang berbeda. Ini adalah beberapa contoh ya, jurnal-jurnal umum atau pemindahan ya transaksi-transaksi tersebut ya, di mana di sini kasda dan pendapatan transfer DAU tadi itu dipindahkan ke dalam buku besar ya. Di sini buku besar kas di kasda, ingat ya, setiap rekening berbeda buku besarnya, maka disatukan yang sama. Di sini kasda di kasda ya tetap ya 20 miliar ya, bertambah karena ada saldo awalnya itu 30 juta ya. Lalu transfer DAU itu juga bertambah di kredit ya. Jadi tetap ya, kalau setiap akun ini mengikuti debit atau kreditnya ya. Jadi tetap jadi tetap pada saat dipindahkan tetap debit kreditnya di mana dan besarannya pun tetap ya. Referensi di sini yang dimasukkan di sini ini adalah halaman jurnalnya berapa ya. Tentunya di referensi jurnal juga, jurnal umum ini dimasukkan ini nomor akunnya berapa supaya ketahuan ya, kas di kasda ini dipindahkan ke rekening nomor berapa.
Ya. Jadi ketahuan, oh ini sudah dipindahkan, ini belum. Ini pendapatan DAU berapa? Misalkan sini 1110101 untuk kas di kasda. Sedangkan untuk pendapatan itu 114 sehingga di sini kita ketahuan, oh ini sudah dipindahkan ke rekening mana? Rekening ini kas di kasda. Ini ke rekening pendapatan transfer DAU karena kodenya ada, ya. Sedangkan di referensi sini ini akan kelihatan, oh ini berasal dari mana? Pindahan dari mana ini? Oh, dia dari halaman 1 jurnal umum. Oh, halaman 1 jurnal khusus. Oh, halaman 1 jurnal penyesuaian. Oh, jurnal penutup, jurnal pembalik. Itu yang saya maksud ya. Ini. Jadi referensi ini ada fungsinya ya. Oke, kita lanjut. Setelah hal tersebut ya, ingat setiap akhir tahun atau akhir periode itu biasanya ada penyesuaian. Di mana di sini ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Yang pertama, di sini pengakuan pendapatan dan belanja, misalkan ada sebuah kesalahan dan lain sebagainya, itu tetap harus dilakukan pengakuan. Maka akan di jurnal atau disesuaikan ya, sehingga memperlihatkan transaksi yang benar-benar telah terjadi atau tercatat ya. Nah, di sini pasti ada contohnya ya. Di sini buku besar juga ya, misalkan ada kesalahan dan lain sebagainya. Nah, di sini hanya beberapa contoh di mana di sini pada yang pertama utang biaya ya. Nah, di sini ada sebuah penyesuaian di mana utang bunga itu masuk pada dana untuk pembayaran utang jangka pendek ya. Jadi ada utang bunga yang mungkin belum terbayar ya di sini sebesar 5 juta. Ini maka disesuaikan ya supaya memperlihatkan kondisi yang sebenarnya. Ya, tentunya utang jangka pendek juga akan disesuaikan ya. Jadi dana akan disesuaikan, utang jangka pendek juga akan disesuaikan. Silakan diperhatikan di bukunya ya atau di materinya yang telah saya bagikan, itu jelas. Ya, jikalau ada yang tidak jelas silakan dikomentari atau chat WA ke saya ya, supaya saya tahu yang mana sebenarnya yang kalian anggap susah ya, karena ini memang harus dipahami baik-baik agar setiap transaksi yang terjadi itu kita bisa paham betul-betul ini lari kemana ya, ini di mana posnya, ini harus kemana dulu. Nah, ini yang dikerjakan, yang mana yang perlu disesuaikan. Nah, itu ya. Jadi diperlukan analisis yang cukup mendalam di sini. Yang kedua ini persediaan. Memang dalam persediaan itu ada beberapa cara. Nah, ini di sini di buku diperlihatkan bahwa dia cara menghitungnya itu hanya sisanya saja dia hitung berapa. Ya, jadi misalkan kita beli di sini 2 juta, maka akan terjadi persediaan sebesar 2 juta. Oh, ternyata yang terpakai itu atau tersisa tinggal 500 ribu ya. Maka yang yang sudah terpakai itu sebesar 500 ribu ya. Maka di sini ya muncul sebesar di sini ada kesalahan pencatatan kayaknya ya. Ternyata setelah dihitung itu persediaan tulis kantor itu lebih ya. Jadi ada kurang catat di sini ya. Sebesar 500 ribu, maka itu harus ditambahkan pada ATK itu ya, supaya menormalkan kembali akunnya. Di mana cadangannya pun akan ditambah juga ya di sisi kredit. Nah, ini ya. Jadi ini ada kelebihannya. Jadi biasanya yang saya dapat itu kekurangannya. Jadi ada kelebihan pencatatan, maka dikurangi di kredit dan debit di sini ya. Tapi ini karena ini adalah kelebihan, maka kelebihan tersebut harus dicatat, ditambahkan pula pada yang lebih tadi ya. Jadi lebih ini plus dipluskan lagi karena memang kelebihan ini belum tercatat. Nah, itu. Lalu yang ketiga di sini ada piutang pendapatan, di mana piutang-piutang ini ya biasanya ya di sini dikatakan bahwa harus dicatat timbulnya piutang sebesar 50 juta. Piutang lancar ya dicatat. Mungkin kelupaan dicatat adalah atas satu dan lain hal ya. Maka dicatatlah piutang lancar tersebut pada cadangan. Jadi ada orang yang berutang, maka kita catat sebagai piutang di sisi kita ya. Oke. Lanjut di sini. Di sini ketika ada sebuah piutang jatuh tempo ya masuk sebesar 100 juta rupiah ya. Jadi kalau tadi ini ada yang belum tercatat, sedangkan di sini ada yang ya di sini piutang yang jatuh tempo ini diklasifikasikan sebagai aset lain-lain. Oh iya. Jadi aset lain-lain ini ya, ini piutang, ada piutang yang salah.
Nah, ya, jadi ada aset lain-lain. Ya, di sini ya aset lain-lain muncul di debit sebesar 100 juta. Sedangkan ekuitas dana ya diinvestasikan dalam aset lain-lain ini piutang tadi ya. Nah, ini di kredit sebesar 100 juta rupiah. Nah, di sini ada penggunaan, berarti kalau aktiva tetap digunakan biasanya itu akan muncul namanya penyusutan. Nah, inilah jurnalnya ya, silahkan diperhatikan di bukunya. Misalkan ada yang kurang jelas silahkan ya ditanyakan. Nah, jadi di sini diperlihatkan bahwa ketika terjadi yang namanya penyusutan itu maka itu harus dicatat, dan biasanya ya penyusutan itu akan diakui pada setiap akhir periode. Tentunya ini akhir tahun. Nah, ini tetap harus dicatat ya. Nah, inilah jurnal-jurnal yang terjadi. Nah, adapun rekening-rekening di sini, ini bisa saja berbeda dari apa yang ada di buku ya. Sekali lagi saya katakan bahwa aturan itu tetap akan merujuk kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Maka kalau ada perubahan maka kita harus rubah juga ya. Karena terkhusus buku ini yang kita pakai ini sudah lumayan lama ya, itu tahun 2017, sedangkan sekarang 2020 ya, sudah 3 tahun berlalu. Apakah ada perubahan itu kurang ini ya, belum saya cek karena memang bukunya belum datang ya, tapi sudah dipesan. Ini ya yang muncul semua. Ingat ya, setiap di jurnal itu setiap akun itu memiliki satu buku besarnya sendiri. Maka kalau sama maka disatukan, kalau berbeda maka dibedakan ya, jangan disatukan. Walaupun ada kemiripan, tapi kalau memang dia berbeda di jurnal maka harus dibedakan. Tetap seperti itu ya, walaupun nanti pada akhirnya akan ketahuan bahwa terjadi yang namanya kesalahan dalam pencatatannya, itu tetap harus disesuaikan lagi ya, dikoreksi istilahnya. Lalu di bagian akhir di sini yang saya katakan tadi ya, setelah semua itu dilakukan harusnya ada yang namanya ditutup akun-akun yang di buku besar itu ya, di mana akun-akun ini, akun real tadi ya itu masuk ke neraca nanti akhirnya ya, totalnya. Akun nominal ini akan masuk ke laporan laba rugi ya. Kalau yang tadi itu namanya laporan realisasi biasa ya, atau arus kas juga masuk ya. Jadi akun nominal ini memang akun yang akan ditutup dan dinolkan setiap akhir periode ya. Jadi akun nominal tidak, akun real tidak, akun nominal disesuaikan setiap periode. Nah, di sini diperlihatkan beberapa ini ya, ini akun-akun yang ditutup apa-apa saja. Kalau di pemerintahan karena penghasilannya itu pendapatan ya, penghasilan itu dari pajak, maka pajak ditutup, retribusi, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan lain sebagainya ya. Ini pendapatan semua ini ditutup dengan akun surplus atau defisit ya. Lalu di sini adalah biaya atau pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Ini juga harus ditutup ya, ditutup dengan surplus dan defisit juga ya. Maka selisih antara pendapatan dan penerimaan inilah yang akan menjadi silpa ya. Nah, ini ada selisihnya sebesar maaf ya, bukan ini. Ini ya. Ada selisih sebesar 635.050.000 rupiah. Ini akun pembiayaan pun akan ditutup ya. Ingat, pembiayaan itu adalah beban utang ya. Pembayaran utang ini tetap harus ditutup ya, untuk memperlihatkan setiap periode berapa utangnya. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi ini ya, inilah beberapa akun yang ditutup dalam contoh ini ya. Mudah-mudahan ke depan lagi ada beberapa contoh yang memperlihatkan mana akun yang ditutup, mana yang mana akun-akun yang tidak ditutup. Lalu setelah ditutup itu akan terbentuk namanya neraca saldo setelah tutup ya, jurnal tutup. Setelah ditutup ya, ada muncul namanya neraca saldo. Tentunya inilah beberapa bentuk sederhana yang dicontohkan di buku ini ya. Ini contoh buku besarnya, yang mana buku besar berapa nominalnya, maka dia akan munculkan menjadi neraca saldo seperti ini ya. Inilah neraca saldonya. Ini hanya contoh ya, hanya contoh dari buku ini. Adapun dalam prakteknya atau kenyataannya silahkan dicari sendiri di internet, banyak ya. Silahkan kalian lihat neraca saldo neraca saldo suatu daerah. Maka situ akan kalian lihat ya. Tapi ini hanya contoh yang memberikan sedikit gambaran bahwa neraca saldonya kurang lebih susunannya seperti ini, bentuknya seperti ini ya. Nah, itu. Ini kalau yang lebih modern lagi ini biasa tidak pakai kolom-kolom begini lagi dia ya. Dia lebih simpel lagi. Tapi tentunya debit dan kreditnya tetap ada ya. Dan silakan kalian cari di internet.
Itu banyak ya, banyak yang sudah tersebar. Ya, silakan kalian pelajari, kalian lihat dan kalian pahami laporan tersebut bagaimana. Apa bedanya dengan laporan bisnis ya, sektor bisnis. Nah, tentunya pasti banyak perbedaan. Terlebih dengan akun-akunnya ya tentunya. Lalu yang kedelapan ini ada laporan keuangannya. Jadi di yang pertama ini diperlihatkan yang memang khusus ada di pemerintah, yaitu laporan realisasi anggaran. Di mana di sini ya, ingat anggaran itu adalah perencanaan untuk pembiayaan suatu kegiatan dalam suatu periode ya. Maka ada dibilang anggaran awal, ada yang dibilang pada saat realisasinya ya. Ingat anggaran awal ini prediksi berapa yang akan di nominalnya ya, berapa nominal yang akan didapatkan atau yang terjadi. Nah, ternyata realisasinya inilah yang terjadi ya. Maka ketika ini ya, kalau ini contoh ini di atas pendapatannya yang diprediksi itu 275 juta. Ternyata pada saat dilakukan pendataan didapatlah nominal ternyata 500 juta rupiah. Maka ada lebih ya. Maka persentase di sini ini adalah kelebihannya itu sebesar 82% ya. Di sini ada kelebihan juga sebesar 9%. Nah, ini adalah perbedaan atau perbandingan antara berapa yang diperkirakan dan berapa yang terjadi. Tentunya ini akan membentuk suatu data dan memperlihatkan apakah keberhasilan pemerintah daerah itu baik atau buruk ya. Dari sini bisa kelihatan. Kayak ini pendapatan lain sebagainya ya. Jadi kita fokus dalam belanjanya juga begitu. Apakah pemerintah ini sudah pas atau malah lebih boros? Kalau di sini kita bisa lihat kalau dia 1 atau 100% maka itu aman ya, sesuai dengan apa yang dianggarkan. Tapi kalau lebih maka itu yang berbahaya ya. Kalau di sini pendapatan kita lihat itu ada kelebihan sebesar 7%, maka ini baik. Kita lihat di belanjanya ternyata kurang dari 100%. Entah ini adalah sesuatu karena satu dan lain hal, apakah ini ditelusuri lagi apakah ini adalah sesuatu yang baik atau tidak. Jangan sampai hal ini bukan menunjukkan bahwa baik ya, baik dia hemat, tidak. Bisa saja banyak yang tidak terrealisasi belanjanya ya. Banyak proyek-proyek yang tidak jadi. Ini yang berbahaya ya. Bisa saja itu adalah sesuatu yang buruk. Ya, jadi tidak serta-merta belanja kurang itu adalah sebuah kebaikan, tidak ya. Itu bisa menggambarkan sesuatu sisi yang lain, di mana ketidakmampuan pemerintah dalam atau suatu daerah dalam mengolah pembelanjaannya ya. Istilah kita dikasih uang pas, dia tidak kasih habis. Ternyata bukan barangnya yang murah, tapi memang barangnya tidak cukup. Ini sangat berbahaya ya kalau dalam pemerintahan ya, karena berhubungan dengan masyarakat banyak. Ini transfer. Ini hanya contoh. Lalu ada setelah itu ada neraca ya, di sini neraca. Ini ya contoh. Pada bisnis juga sama ya. Ada aktivanya berapa ya, aktiva tetap, aktiva lancar ya. Lalu kewajibannya bagaimana. Itulah semua dihitung sampai ya terbentuklah yang namanya neraca ya. Ingat ya, neraca ini akun real, sedangkan di sini realisasi anggaran ini akun nominal ya. Jangan sampai terbalik-balik ya. Akun real itu permanen ya, jadi berarti dia masuk di neraca, sedangkan akun nominal itu yang ditutup ya. Nanti di akhir tahun ditutup, itulah masuk di realisasi anggaran. Di sini arus kas itu terdiri dari 4 bagian ya, di mana ada kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan anggaran. Ini hanya penyusunannya dan terbentuk jalur berapa kas yang masuk dan keluar ya. Nah, ini ada contohnya. Ini bukan realisasi anggaran ya. Ini laporan arus kas. Ini arus kas masuk berapa ya, arus kas keluarnya berapa ya. Lalu di sini pada aktivitas non keuangan, investasi masuk berapa, keluar berapa. Pembiayaan masuk berapa, keluar berapa. Nah, ini supaya kelihatan dari misalkan di sini ya, yang pertama dari operasinya, ternyata arus kas yang yang ada itu dia lebih 514 juta lebih ya. Nah, ini berarti kas yang masuk ini jumlah kas bersih yang masuk dari operasi pemerintah itu ada kelebihan ya. Saya katakan lagi, ini kelebihan belum tentu sesuatu yang baik ya. Bisa saja karena realisasinya itu tidak tepat sasaran atau tidak pas, maka terjadilah kelebihan ini ya. Kalau 0 bisa saja itu adalah sesuatu yang baik ya. Kalau kurang bisa saja juga sesuatu yang baik ya. Ini harus lebih dilihat lagi pada catatan atas laporan keuangan atau laporan neraca dan yang tadi ya, laporan realisasi anggarannya itu akan kelihatan semua. Jadi tidak serta-merta satu laporan itu akan memperlihatkan semuanya, tidak ya. Tapi itu bisa saja
mewakili beberapa hal dalam kondisi pemerintah itu sendiri ya. Ini keuangan. Oke, kita selesai ya. Ini di bawah ada beberapa latihan yang memang sudah kalian kerjakan ya. Dan ini ya, ini untuk poin yang kelima di tugasnya ini adalah diminta itu pindah ya atau posting dari jurnal ini umumnya ke buku besar yang tadi kita pelajari di atas. Itu ada buku besar di sini ya. Silakan dipilih buku besar yang mana. Ini tidak perlu kita patokan diskontro, tapi silakan dipakai yang menurut kalian suka, bentuk T atau skontro atau bentuk saldo ya. Terserah kalian pakai yang mana. Ya, pindahkan ini per akunnya ya. Jadi kalau di Kasda itu satu buku besar, piutang angsuran satu buku besar, cadangan piutang satu buku besar ya. Jadi setiap setiap rekening yang sama itu dipindahkan dalam satu buku besar. Ya. Jadi mudah-mudahan materi kita pada pada kesempatan kali ini materi pada poin C-nya ya, atau poin paling akhir di bagian pertama atau bab 1. Ya, jadi itulah tadi pembahasan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, jadi semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi saya dan bagi kalian. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.